Nah, jadi nanti karena kalau kemarin nggak salah saya diminta yang dioret-oret ini. Kalau kemarin kan Bapak Ibu langsung posisi sendiri kan? Nah, saya juga bingung kemarin waktu ditanya di pengawas. Payah tuh saya jawab itu. Jadi saya bilang tidak usah lagi ditanya Pak, itulah hasilnya. Jadi nanti kalau kita ada bukti fisik yang ditulis dengan tangan, nah jadi nanti kita buat. Jadi kalau masih diberikan sejumlah guru atau Bapak Ibu yang punya format di laptop masing-masing di print juga boleh. Cuma nanti Bu Anita tolong kalau nanti dari itu beli printer untuk di ruang guru. Kemudian dengan kemarin dengan Pak Hasan itu untuk komputer di ruang guru. Hah? Mana? Komputer. Printer juga. Kalau bisa printer yang ada apa itu? Tidak yang pakai tinta botol itu. Jadi saya tahu ini dia. Karena kalau di bengkel saya yakin masih sudah ada kan? Di bengkel ada Mas? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Loh yang tadi kemarin ada tuh masih di rumah. Itu kan printer jelas kayak ini. Karena untuk mempersiapkan lesson study untuk besok. Jadi nanti kita bagi kelompok, yaitu kelompok produktif dan kelompok umum. Dengan ini yang untuk KIKD-nya menyesuaikan untuk yang setelah MIT ini kali berapa gitu ya. Kita ambil untuk yang umum saya ambil agama, pelajaran agama nanti guru modelnya Ibu Linda. Nanti di dalam kelas menyesuaikan sampai kali mana. Tapi untuk RPP ini intinya kan sama. Ya, Bu, ini bukan RPP yang kita Bu. Kita bahas kalau sudah bahas. Sampai ngomong tentang Aja, nanti kau balik kerja. Ya iyalah. Iya, janji itu lah. Cuma kebacokan baik. Enggak pakai bukti. Mana bayar? Tidak ada, usah pakai pena, kalau Kak kita aja. Pape, pape. Adik-adik tolong didengar. Baiklah, terima kasih. Ini dikirim buku dulu lagi. Dikirim Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan membacakan hasil kerja dari kelompok C2 produktif yang diketuai oleh Encim. Baiklah, ini RPP yang telah kami buat. Rencana pelaksanaan pembelajaran pada SMK Negeri 1 Janmas mata pelajaran PDTO kelas 1 semester 1 materi pokok menggunakan alat ukur mekanik. Alokasi waktu sebenarnya enggak lebih dari 1 kali pertemuan karena ini hanya distance study. Kita cukupkan dalam 1 kali pertemuan atau 2 jam mata pelajaran. Kompetensi inti untuk kompetensi inti 1 dan 2 saya rasa sama, nggak ada permasalahan. Mata pelajaran hampir sama ya. Untuk kompetensi inti ketiga itu menyangkut memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan seterusnya. K4 mengolah, mengalat, dan menyajikan dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semua. Ya. Yang hadir? Ya. Siapa? Kita ambil absen dulu ya. Asep? Ya. Amben? Ya. Andes? Ya. Andi Gali? Ya. Bardo? Ya. Galian? Bintang? Ya, Pak. Ini? Ya, Pak. Nuri? Terangan? Ada surat? Ada. Mana surat? Ada suratnya? Nggak ada? Gimana? Ada? Siapa ngerobek? Dengan diterima ya? Wan Eko? Freddy? Jaka? Lutfi? Komang? Manan Sori? Yang Fikri Pranata? Yang Renaro? Muhammad Wadani? Resmi? Rio Padela? Rio Wiranto? Rizky Alamsa? Suratnya, keterangan? Surat ada? Ada. Nyobek juga? Iya. Nah, Pak Rizky Hidayat? Senado Dafa? Wawan? Yayan? Apa? Suratnya nggak ada selesai. Pak, gue dari lagi, Pak. Ilegal kali ya? Iya, Pak. Mobil? Iya, Pak. Aku juga, Pak. Jadi, Pak. Oh, jadi sudah memang nggak ada jaksa saya. Dah. Minggu lalu kita sudah belajar workshop equipment. Untuk pertemuan yang selanjutnya, kali ini kita akan membahas materi alat ukur. Nah, dalam materi alat ukur ini kita mulai dengan alat ukur mekanik. Mungkin sebelum kalian belajar di PDTO ini, kalian sudah sempat belajar di pelajaran fisika terkait tentang alat ukur. Ya. Jadi untuk dasar-dasarnya saya rasa nggak terlalu jauh berbeda dengan yang di fisika, khusus untuk alat ukur mekanik. Mungkin untuk alat ukur yang lain, setelah alat ukur mekanik ini kalian akan belajar alat ukur elektrik. Kalau di fisika belajar juga alat ukur elektrik? Enggak? Belum kan? Kalau untuk di elektrik nanti kita akan bahas dasar-dasarnya. Tapi kalau khusus untuk alat ukur mekanik, karena kalian sudah belajar di fisika, jadi sudah saya anggap kalian sudah memahami konsep dasar dari alat ukur mekanik. Alat ukur mekanik itu alat ukur jarak. Nah, apa yang akan kita capai dalam pembelajaran ini? Itu pertama diharapkan setelah belajar materi ini kalian bisa menerapkan, mendefinisikan terlebih dahulu, menjelaskan apa itu alat ukur mekanik dan fungsi-fungsinya. Setelah itu kalian bisa menerapkan, dilanjutkan dengan menggunakannya sesuai dengan prosedur yang diterangkan atau prosedur operasional, prosedur penggunaannya, SOP. Nah, pada kali ini saya sedikit membahas tentang alat ukur mekanik.
Nanti kalian akan saya bentuk dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri atas 5 atau 6 anggota. Jumlah kalian berapa? 8. Berarti 5 anggota. Jadi ada 6 kelompok. 28. Berarti 6 kali 4 berapa? 24. Atau 6 kali 5 30 ya. Berarti ada satu kelompok yang jumlah anggota kelompoknya, 2 kelompok yang jumlah anggota kelompoknya itu 4 orang. Jadi kelompok lainnya itu 5, 2 kelompok 4 orang. Apa ya? Nah, untuk materinya ini ada lembaran, tapi sebelum saya bagi lembaran materi, saya minta kalian duduk per kelompok dulu. Tentukan kelompok kalian sekarang. Silakan duduk per kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang dan 4 orang. Silakan. Ini boleh ya. Materinya kalau kasih ke kakak. Oke, di situ sudah ada ringkasan materi tentang jangka sorong terkait jangka sorong dan istar. Karena pada pertemuan kali ini kita fokuskan untuk alat ukur mekanik yang jangka sorong dan istar. Bisa kalian baca, kalian cari informasinya di sana. Cara pembacanya ada. Setelah kalian baca, nanti akan saya kasih tugas ke kalian. Kalian saya minta untuk mengukur blok silinder dan piston ini. Nanti setelah kalian baca, sekarang saya minta kalian baca, nanti kalian simpulkan. Kalian simpulkan dulu fungsinya apa, cara penggunaannya apa. Masing-masing dari kelompok atau 1-2 kelompok aja mempraktekkan, mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan alat ukur mekanik. Dalam hal ini alat ukur mekaniknya kita ambil jangka sorong dan mistar saja. Silakan kalian baca, kalian gali informasi dari sumber yang sudah saya berikan. Nanti saya minta ke kelompok jelaskan, dan perwakilan dari 2 kelompok aja. 2 kelompok itu mempraktikkan bagaimana penggunaan jangka sorong dan mistar saja. Silakan.
selesai? Sudah? Sudah? Kelompok yang kelima, sudah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 5 sudah? Sudah bisa kalian simpulkan? Sudah? Kelompok 3? Sudah? Jam kedua telah selesai. Saatnya memasuki jam ketiga. Ya. Udah ya? Nah, sekarang saya minta dari kelompok 1 dulu bisa kalian jelaskan apa itu yang tersorong dan fungsinya. Kelompok. Kita sorong adalah letupan jaring yang panjang sebelah kedalaman dan dari luar maupun dalam terbuka dengan batas ketinggian 2,1 mm. 0,1 ada nggak kita ketikkan yang lain? Ada? Ada? Nah, sekarang ke kelompok 2, Mister Baja. Adalah rekor panjang dengan skala terkecil 1 mm. Penelitian pengukuran diminta adalah cuma dari nilai skala terkecil yaitu 0,5 mm dalam setiap pengukuran. Usahakan menggunakan skala dengan kedudukan mata pengamat tegak lurus dengan skala yang diukur agar tidak menjadi kesalahan paralaksi. Ada? Kesalahan paralaksi. Ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2 kita sudah bisa ketahui ini skala panjang dan yang tersorong itu sama-sama digunakan untuk mengukur panjang, lebar dan ketebalan. Hanya saja di sini tingkat kelebihannya yang membedakannya, tingkat ketinggiannya yang membedakannya. Nah, sekarang saya minta untuk kelompok 3 perwakilannya saya minta untuk demonstrasikan bagaimana penggunaan jangka sorong. Silakan dari kelompok 3 perwakilannya. Silakan. Bumi. Asep. Divisi mana sudah kalian belajar? Kan? Itulah. Jalan. Berdua nggak apa kalau kurva. Oke, ya, Asep, silakan sini. Silakan. Silakan. Sini.
Dia yang menjelaskan. Oke, silakan. Diameter luar, diameter luar, diameter luar. Tahu yang mana diameter luar? Tahu? Ini. Ah. Silakan jelaskan jadi bagaimana?